Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Rifa pada mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada materi menentukan pengujian kesesuaian prototipe produk barang atau jasa. Pengujian kesesuaian prototipe produk barang atau jasa. Prototipe merupakan bentuk dasar dari suatu produk. Mengapa kita perlu membuat prototipe? Pembuatan prototipe menjadi tahapan penting untuk menunjukkan karakteristik dari suatu produk, utamanya keunggulan produk yang nanti. Selanjutnya, prototipe ini ditunjukkan kepada konsumen sebelum dipasarkan sebagai bentuk pengujian. Jika kemudian ada komplain dari konsumen, maka selanjutnya kita melakukan perbaikan serta pengembangan pada prototipe tersebut. Sebagai bentuk dasar produk, prototipe bahan dan ukuran yang sama persis seperti produk yang akan dibuat. Apa yang dimaksud dengan pengujian prototipe produk? Pengujian prototipe produk adalah kegiatan yang ditujukan untuk menguji apakah produk bekerja sesuai dengan desain dan yang diinginkan konsumen sebelum produk baru diproduksi di pasaran. Tujuan dari pengujian prototipe yaitu mengetahui kesesuaian fungsi dari prototipe yang telah dibuat, mendapatkan umpan balik dari konsumen, sehingga produsen dapat baru untuk pengembangan produk menjadi lebih baik. Mengetahui tingkat permintaan konsumen terhadap produk yang dibuat. Jika permintaan konsumen tinggi, berarti performa produk sesuai dengan kebutuhan dan disukai oleh konsumen. Jika permintaannya rendah, maka produsen harus berpikir ulang dan mematangkan kembali konsep dari produk barunya. Selanjutnya, apa saja prosedur pengujian yang dilakukan? Jadi, ada 4 kegiatan yang dilakukan dalam pengujian produk baru. Yang pertama yaitu pengujian teknis atau technical testing. Yang kedua, pengujian preferensi dan kepuasan. Yang ketiga, pengujian pasar simulasi, dan yang keempat adalah pengujian pasar. Mari kita simak satu persatu penjelasan dari pengujian tersebut. Pengujian teknis. Pengujian ini dilakukan dengan cara menguji kinerja ataupun penampilan dari prototipe. Nah, contohnya misalkan pada produk olahan pangan. Pengujian ini akan mendapatkan beberapa informasi pertama, rasa, warna, dan bentuk yang dihasilkan apakah sudah sesuai dengan rencana si pembuat ide. Kemudian bagaimana daya tahan atau umur simpan produk. Lalu masalah yang mungkin timbul dari penyimpanan sampai konsumsi produk tersebut. Yang kedua yaitu pengujian preferensi dan kepuasan. Nah, pengujian ini bertujuan untuk menetapkan elemen-elemen yang akan dirancang dalam rencana pemasaran. Pengujian ini dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, meminta konsumen untuk mencoba produk. Kemudian konsumen diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan kesukaan dan kepuasan mereka. Nah, kalau di bidang APHP, kalian pasti masih ingat dengan uji organoleptik. Salah satunya ada uji kesukaan atau hedonik, di mana panelis diminta untuk mencoba produk dan memberikan penilaian pada suatu produk baik dengan pilihan suka atau tidak suka ataupun dengan sistem scoring. Yang kedua adalah dengan cara brain test, yaitu meminta konsumen mencoba beberapa alternatif produk tanpa mereka mengetahui nama merek atau produsennya. Seperti yang telah kalian pelajari di APHP, ada yang namanya uji duo trio, ada uji triangle. Nah, jika lupa silahkan dibuka kembali catatannya ya. Selanjutnya, pengujian pasar simulasi. Pengujian pasar simulasi ini merupakan prosedur riset pemasaran yang dirancang untuk memberikan gambaran cepat dan murah tentang pangsa pasar yang diharapkan dari produk baru. Selanjutnya, pengujian pasar.
dilakukan dengan cara perusahaan tersebut menawarkan suatu produk untuk dijual di pasar terbatas yang dapat mewakili keseluruhan pasar di mana produk tersebut akan dijual. Hal-hal yang perlu diujikan dalam pengujian produk baru yaitu yang pertama, daya tahan produk, yang meliputi berapa lama produk bertahan, perubahan apa yang akan terjadi, dan bagaimana cara pemeliharaan produk. Kedua, kualitas produk, meliputi kemudahan memperoleh bahan baku, jenis dan kualitas bahan baku, bagaimana performa atau kinerja produk, bagaimana desain dan kemasan produk, keunggulan produk dibandingkan produk lain yang sejenis. Dan yang ketiga yaitu kepuasan konsumen, meliputi bagaimana harga yang ditawarkan, manfaat yang akan diterima konsumen, pelayanan saat penjualan maupun pelayanan purna jual. Selanjutnya, bagaimana tahapan dalam melakukan pengujian produk baru sebelum dipasarkan? Jadi ada 7 tahapan yang perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu siapkan konsep dan prototipe produk. Kemudian susun metode pengujiannya. Yang ketiga yaitu menyusun indikator pengujian. Yang keempat, melakukan kegiatan pengujian. Yang kelima, menganalisis hasil dari pengujian yang telah dilakukan. Yang keenam, membuat kesimpulan. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan pengembangan. Nah, sekian yang dapat saya